Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nyi Ayu Kaisyah Tara Tazkiyah dengan NIM J102310084 dari Ilmu dan Teknologi Pangan kelas 2. Untuk soal yang pertama, apa itu Islam? Kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Mengapa disebut Islam dan orangnya disebut Muslim? Karena ketika seorang sudah masuk Islam, berarti ia akan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada orang muslim namun tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah, maka ada yang salah dengan keislamannya. Islam juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ini berkaitan dengan pengertian yang pertama, bahwa jika kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian hidup di dunia serta kebahagiaan di akhirat kelak. Memahami Islam menurut saya adalah dengan memahami dan membaca Al-Quran serta mempelajari terjemahannya, membaca hadis, mempelajari kisah-kisah sejarah Islam, serta mempraktikkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian. Itu dapat membantu kita memahami Islam lebih dalam. Cara memahamkan Islam kepada orang lain adalah dengan memberikan ilustrasi dan contoh-contoh yang nyata dan relevan sehingga orang lain yang kita berikan penjelasan dapat menghubungkannya dengan konsep-konsep dan kehidupan sehari-hari. Juga dilakukan dengan memberikan pemahaman dengan bahasa yang mudah dimengerti, ajak berdialog, memberikan kesempatan kepada orang yang kita jelaskan untuk bertanya, serta tunjukkan bahwa nilai Islam itu adalah nilai yang universal yang dapat diapresiasi oleh semua orang seperti nilai kejujuran, nilai kasih sayang, keberagaman, dan lain sebagainya. Untuk soal yang kedua, bagaimana membuktikan bahwa Islamlah agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya, dalam beragama, rasa percaya terhadap agama kita lah yang paling benar itu adalah sesuatu yang sangat wajib dan harus diyakini. Pada surah Al-Imran ayat 83 pun dijelaskan bahwa mengapa kita mencari agama selain agama Allah, padahal yang di langit dan bumi pun berserah diri kepadanya baik suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Untuk soal yang ketiga, bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Pembuktian Tuhan tidak bisa diyakini terhadap seruan seseorang melalui akal orang itu sendiri. Tapi saya percaya bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini pasti ada yang menghendakinya, yaitu Tuhan. Ketika manusia lahir, pasti akan menuju kematian. Setelah kematian itu kita akan menuju dimensi akhirat. Pada dimensi akhirat itu pasti manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Menurut saya, Tuhan itu ada pada dimensi yang tidak bisa kita deteksi. Contohnya, jika pada 2 dimensi kita bisa melihat panjang dan lebar, pada 3 dimensi kita bisa melihat panjang, lebar, dan tinggi. Bisa saja Tuhan berada pada dimensi 4 yang tidak bisa kita lihat karena kita berada pada dimensi yang lebih kecil atau di bawahnya. Dalil yang menjelaskan tentang adanya Tuhan adalah Quran Surah An-Najm ayat 42 sampai dengan 44. Untuk soal yang keempat, mengapa manusia diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk? Tentu saja, selain untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya, Allah memberikan kemampuan berpikir dan berakal kepada manusia supaya manusia dapat beribadah dan menjalankan perintah Allah. Selain itu juga, manusia dianggap sebagai khalifah Allah di bumi atau wakil Allah di bumi untuk menjawab untuk menjaga alam semesta, berbuat baik, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh sebab itu, Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Soal yang kelima, bagaimana berkontribusi menyebarkan nilai-nilai agama Islam di kampus dan di lingkungan. Yang pertama, jadilah teladan dengan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, toleransi, menolong sesama, peduli terhadap sesama. Yang kedua, mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh kampus maupun lingkungan sekitar seperti sholat berjamaah,
kegiatan sosial yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan lain sebagainya. Mengajak teman-teman dari latar belakang yang berbeda untuk berbagi pemahaman tentang antar agama atau yang berbeda agama sehingga menambah toleransi dan pemahaman lintas budaya. Keempat, pentingnya untuk memahami sikap terbuka dan tidak memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain. Hal yang keenam, apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan ghair mahdah? Ibadah mahdah adalah segala bentuk amalan yang pelaksanaannya seperti syarat, rukun pelaksananya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ibadah mahdah dikerjakan karena ada wahyu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikerjakan. Ibadah ghair mahdah adalah ibadah umum yang mendatangkan kebaikan jika dikerjakan dengan niat dan hati yang ikhlas. Ini dilakukan antar sesama manusia atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi terkait dengan manusia dan antar sesamanya. Seperti menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu atau bekerja, dan lain sebagainya. Soal yang ketujuh, doa yang sering saya baca ketika habis sholat adalah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Yang ketiga, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram.